Saya ajak bercanda, enggak ah, saya lebih baik ketemu Israel daripada ketemu dokter. Saya bilang gitu. Saya ajak bercanda. Emang kenapa? Kalau dokter mau bawa jarum, dia bilang. Israel mah kagak. Aduh, akhirnya didesak, saya disuruh ke rumah sakit. Akhirnya saya ke rumah sakit juga. 2 hari di ruang IGD sama ICU. 3 hari di ruangan biasa. 5 hari saya di sana, saya suruh pulang. Tapi besoknya suruh balik lagi. Saya pikir udah selesai kali. Wah, penyakit saya udah selesai nih. Ternyata apa kata dokter? Saya kasih waktu setengah bulan. Nanti di bulan Mei kamu saya bikin surat rujukan ke rumah sakit Harapan Kita. Dilanjut. Jadi saya ini dilanjut nanti. Mau pasang ring apa enggak? Nah, itu saya nanti ketentuannya di sana di bulan Mei. Maka saya minta doanya. Ya, emang semua yang namanya mati mah kapan juga datang. Kalau yang udah wahyanya tahun ini ya saya mau siap. Ya, saya mendoakan saya biar kita bisa ketemu terus, ya, biar bisa ngaji, biar bisa sehat. Doakan saya biar gak ada halangan apa-apa, biar diangkat penyakit saya. Nah, saya pulang dari rumah sakit, teman saya dari Gresik ngebel. Saya bilang saya baru pulang dari rumah sakit. Sama, saya juga sakit. Waduh, sama-sama sakit. Dia ngebel, apa dia bilang? Ustadz, insya Allah doain saya. Nih doain saya juga ya. Doain saya. Kalau saya rezeki ini benar-benar datang, Ustadz sama istri Ustadz akan saya ajak ke haji. Ya Allah, saya dengarnya aja itu udah sedih saya. Nggak punya duit, aku bisa ke sono. Doain saya. Kalau saya berhasil, insya Allah Ustadz sama istrinya berangkat sama saya ke Mekah. Kita haji. Coba dari sekarang kasakusuk berapa harganya ONH Plus? Petanya 11,5 ribu dolar. Berapa duit tuh? 200 lebih ya. Berdua itu 450-an. Berdua. Ya Allah, saya bilang, Ustaz, ini harganya mahal kok ada plus mah. Apa-apa saya menunggu aja lah 10 tahun. Jangan. Saya bilang begitu. Insya Allah. Maafin muskilalillah. Enggak ada kok sulit bagi Allah. Memang dia di Gresik itu saya lihat sederhana. Orang itu sederhana karena saya waktu Idul Fitri saya datang ke rumahnya. Sederhananya satu, dia masih keturunan Gresik. Sunan Gresik, Ainul Yakin ya, Muhammad Ainul Yakin. Jadi dia yang paling tua tuh dari datuknya, keturunan Sunan Ainul Muhammad Ainul Yakin, Sunan Gresik. Makanya lebaran itu seminggu di rumah dia bilang itu nggak ada berhentinya, penuh, rumahnya penuh. Makanya saya datang waktu itu sebelum lebaran, saya udah pulang duluan. Yang kedua, dia ketua Torikoh Anak Sanbadiah. Ya Allah, saya bilang. Ya umurnya sama sama saya, tapi dia udah menjadi mursyid, seorang guru besar dari Torikoh Anak Sanbadiah. Saya minta dibayat sama beliau, tolong bayat saya. Saya dari dulu nggak pernah zikir, nggak punya guru. Tolong sekarang biar saya punya guru. Jadi zikir juga perlu kita punya guru. Biar apa? Ada yang mayungi.
Alhamdulillah saya sekarang saya zikir udah ada gurunya. Nah, seperti saya belajar tafsir, belajar fikih, ini ada gurunya. Siapa gurunya? Kiai Sukron Mahmud. 6 tahun saya belajar. Nah, Kiai Sukron Mahmud belajar sama Kiai Gontor, sama Kiai Lirboyo, Kiai sampai kepada Imam Asy'ari pendiri NU, terus sampai sahabat-sahabat Rasul, sampai kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita kalau belajar sama ada payung hukumnya sampai ke wasilah, enak. Tapi kalau kita kan sekarang banyak guru, mondok kagak, udah jadi guru, banyak nggak? Ngomong bahasa Arab nggak bisa, baca kitab nggak bisa, jadi guru ngajar tafsir. Ya saya takut ngajar tafsir kalau nggak pakai ini kitab, nggak berani saya harus ada kitabnya. Ini loh pegangan saya, kalau saya disalahin kitab. Doain biar saya dimudahkan bisa berangkat pergi haji, biar saya ya cepat diangkat penyakit saya, ya. Saya minta doa itu aja. Dan nanti kalau misalnya ada acara-acara ya, acara yasinan apa, tolong ya doain saya. Ya, terus kita lanjut. Ini kita buka surah Al-Maidah ayat 6. Kita belajar ngebedah ayat. Kita petel di ayatnya satu persatu, ya. Jangan maknanya aja kita bisa, tapi kita kupas satu persatu. Maunya apa nih ayat? Coba lihat, udah ada ya? Ada yang belum nih, masih ada nih yang tidak kebagian. Ya, lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum maklum ya, napas saya pendek, dia dikit-dikit aja. Nah, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا Sadaqallahul azim. Nah, lihat terjemahnya biar bisa semua menerjemahkan.
Ya ayyuhalladzina amanu, artinya apa? Artinya wahai orang-orang yang beriman. Bisa semua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza kumtum, kumtum dari kalimat qoma yaqumu, kum bangun, bangkit, maksudnya apabila kamu mau melaksanakan, maksudnya begitu. Idza kumtum, apabila kamu mau melaksanakan, ila sholati, sholat. Kalau kamu mau melaksanakan sholat, faksilu wujuhakum, apa? Cucilah muka kamu. Wajuhun wujuhakum, ini wajah, wajuhun jamannya wujuhun. Kalau wajuhun satu, wajahani dua, wujuhun banyak. Cucilah, faksilu, cucilah muka kamu. Udah ngerti ya? Cucilah muka kamu. Cuci. Wa aydiyakum, dan kedua tangan. Ini kedua tangan. Ilal marofiki, sampai apa? Apa ini? Apa namanya nih? Siku. Sampai siku. Ya. Sampai siku. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza kuntum ay aradtum al-qiyam. Jadi kamu mau mendirikan sholat, faksilu, cucilah muka kamu. Ya. Ini namanya apa nih? Ayat apa ini? Kalau kita mau sholat kita disuruh apa? Ah, nah ini masalah wudu. Wudu berarti kita yang wajib pertama apa? Ah, sunnah. Ini yang rukun-rukun. Yang ada di Al-Quran itu rukun semua. Kalau ini ditinggalin yang ada di Al-Quran, nggak sah wudu kita. Nah, dilanjut. Wamsahu, dan basuhlah. Ya. Basuhlah biruusikum, sebagian kepala. Ruus, rosun, rosani, ruusun, kepala. Ya. Kita disuruh basuh kepala itu. Wa arjulakum. Ini ada yang baca wa arjulikum. Ntar kita bahas. Dan kedua, dan kaki-kaki kamu. Ilal ka'bain, sampai mata kaki. Wa in kuntum junuban, kalau kamu dalam keadaan junub, fatoharu, maka bersucilah. Dah, ini bab wudu. Udah bisa menerjemahkan ya, gampang ini ayat. Nah, pertama, ai aradtum al-qiyam ila sholah. Kalau kamu mau mendirikan sholat, yang pertama kamu kerjakan apa? Hah? Ya, niat. Bener. Terus, niatnya niat apa? Hah? Niat wudu, jangan niat sholat.
Kalau orang wudunya bener, wudunya hati-hati, insya Allah sholatnya juga hati-hati. Tapi kalau wudunya udah asal-asalan, saya yakin sholatnya juga asal-asalan. Hah? Ayo, bener nggak? Kalau kita hati-hati di wudu, insya Allah sholat kita juga hati-hati. Ayo bener, kita benerin wudu kita. Pertama, wudu itu apa? Nih, niat di dalam hati apa diucapin? Hah? Apa? Dalam hati. Diucapin sunnah hukumnya. Kita diucapin doang, di dalam hati enggak sah wudunya. Ya. Diucapin doang, di hati kagak sah. Di hati doang kita niat di hati, di lidah enggak sah, sah tuh, karena di lidah ketika kita membasuh apa lidah juga, hati juga, jadi apa, sunnah dapat, wajib dapat. Ketika membasuh muka, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil aswari fardolillahi. Nawaitul wudu, saya niat wudu li raf'il hadas, untuk mengangkat hadas aswar yang kecil, lillahi ta'ala. Atau nawaitul wudu, saya niat wudu listibahati sholat, untuk membolehkan sholat, lillahi ta'ala. Boleh, banyak macam-macam, ribet, gimana yang gampangnya. Nawaitul wudu udah beres, boleh. Cimuka dalam hati nawaitul wudu, udah nggak apa-apa, karena wudu itu menyangkut mengangkat hadas, mencakup apa-apa tuh, membolehkan sholat, ya. Jadi niatnya boleh nawaitul wudu. Awas dalam hati ya. Awas, selama ini diucapin mulu kali ya. Hah? Sama kayak sholat begitu. Sholat itu Allah dalam hati bareng, usolli fardhu subhi makmuman lillahi ta'ala, Allah bareng. Kalimat Allah sama hati ini bareng. Subuh, usolli fardhu subhi makmuman, udah 3 aja. Usolli fardhu subhi makmuman. Oh, usolli Allah dalam hati, usolli fardhu subhi makmuman dari Allah dalam hati bareng. Kalimat Allah sama niat bareng. Muqtaronan, antara niat dan takbiratul ihram berbarengan. Kalau duluan niat, enggak sah. Biar kata di dalam hati, niatnya duluan, baru Allahu Akbar, enggak sah. Hati-hati masalah niat, karena niat itu rukun fi'li, cuma satu. Dari sekian banyaknya rukun, cuma satu. Niat itu rukun kolbi, adanya di dalam hati. Nanti kita bahas masalah niat, sekarang waktunya nggak cukup ya. Kalau bahas itu harus ada papandor ya, kenapa itu niat itu harus di dalam hati, apa syarat-syaratnya niat, ada semuanya nanti. Yang penting jelas sekarang kalau kita wudu, nawaitul wudu dalam hati. Sekarang saya tanya, wudu itu hukumnya apa sih? Hah? Wajib. Kalau saya mau baca Quran, saya wudu dulu, wajib nggak tuh? Hah? Berarti kalau saya baca Quran kagak wudu,
Hah? Nggak sah karena wajib. Bener nggak? Lah kok saya baca Quran kagak sah? Lah yang bener. Saya nggak punya wudhu mau baca Quran. Hah? Jadi wudhu hukumnya apa? Nah lo baru tahu dia. Baru tahu nih hukumnya wudhu nih. Apa wudhu hukumnya? Berarti kalau saya baca Quran wajib dong wudhu dulu. Kalau nggak wudhu nggak boleh baca Quran. Lah masa nggak boleh baca Quran? Hah? Hah? Jadi wudhu hukumnya apa? Ayo, hukumnya apa? Dah, nih hukum wudhu. Ingat-ingetin ya. Yang pertama, wudhu itu hukumnya wajib. Kalau dia nempel sama sholat, sholat wajib kek, sholat sunnah kek. Kalau orang mau sholat, wudhunya wajib. Kalau dia nempel sama sholat, wudhu itu bisa juga menjadi sunnah hukumnya. Nih contoh, kamu kalau sholat maghrib lalu sholat isya, wudhu lagi kagak? Ini maghrib sholat, tahu-tahu masih dalam masjid, kamu nggak batal, enggak. Lalu sholat isya, wudhu lagi enggak? Hah? Wudhu lagi enggak? Nah sekarang kamu belum batal, ada yang wudhu sebagian, boleh enggak? Nah hukumnya apa tuh? Hah? Kenapa hukumnya sunnah? Hah? Masih kalau dia wudhu lagi namanya tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu, hukumnya sunnah. Dah dua tuh, paham nggak? Hah? Paham ya? Yang ketiga, wudhu itu hukumnya makruh. Waduh, baru wudhu belum dipakai buat sholat udah wudhu lagi, walabi wudhu lagi, wudhu mulu, habis air sama dia. Mubazir tuh air tuh, yang kayak begitu makruh ngabisin air, nggak boleh. Jadi wudhu itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh. Sama baca bismillah. Bismillah hukumnya apa? Hukumnya apa bismillah? Ada 4. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia bergandengan dengan Fatihah mau sholat, lalu kita baca Fatihah, kita baca bismillah, hukumnya wajib. Di bismillah kalau udah nempel sama Fatihah, karena bismillah termasuk ayat dari surah Fatihah. Enggak sah kita sholat kalau nggak pakai bismillah, karena itu termasuk ayat dari surah Fatihah. Satu. Yang kedua, bismillah hukumnya sunnah. Ya, kalau kita mau ngangkat bismillahirrahmanirrahim, mau bekerja apa aja bismillahirrahmanirrahim, mau pakai baju bismillahirrahmanirrahim, mau makan bismillahirrahmanirrahim, apa aja yang kita laksanakan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hukumnya sunnah. Dah 2. Yang ketiga, bismillah hukumnya makruh. Kita lagi nongkrong di WC, pikir bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh.
makruh di WC. Tuh bismillah tuh, kok bisa makruh dia? Nah sekarang bismillah bisa haram hukumnya. Anda haram baca bismillah. Kapan? Kapan? Hah? Iya. Lagi main judi ngejit. Bismillahirrahmanirrahim. Buk malaikat tuh. Habis matinya disiles malaikat tuh. Haram hukumnya baca bismillah waktu main judi. Aduh, sudah. Dilanjut. Lanjut. Magsilu wujuhakum, cucilah muka kamu. Satu niat, kedua muka. Di mana muka itu? Batasnya numbuh tuh sini ke bawah ya, kuping. Namanya dicuci. Ya, dicuci. 2. 3. Wa aidiakum ilal marafiq, dan kedua tangan sampai sikur. Kedua tangan sampai nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 3. Ingat tuh. Sekarang ada yang mengatakan ada yang dikucurin. Kalau dikucurin air. Ya. Gitu kan. Ada yang dikucurin, ada yang begini. Digosok. Ada yang begini. Yang bener yang mana tuh? Ayo. Kalau begini kan begini diguyur juga. Dua-duanya ada kitabnya. Kitabnya yang satu begini, yang satu begini. Jangan salahin kitab, udah. Dua-duanya Kalau saya dua-duanya salah. Tuh. Waduh. Ustaz geblek ini. Kalau bagi saya dua-duanya salah. Kalau sampai sikut doang. Harus dilebih, yang benar dilebihin. Nah, batas ini. Kenapa dilebihin? Ini enggak sempurna tanpa adanya dilebihin. Ini hukumnya wajib, tapi enggak sempurna. Kalau kagak maka dilebihin ini hukumnya bisa menjadi wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Yang ini dikatakan wajib, enggak sempurna tanpa adanya ini, maka yang ini ikut hukumnya menjadi wajib. Tuh. Jadi yang benar dilebihi. Atau kaidah usul yang lainnya, lil wasaili hukmul maqasid. Wasilah itu mempunyai tujuan yang sama. Wasilahnya ini. Wasilahnya ini. Ini wasilah. Tujuannya ini. Tapi ini nggak bisa sempurna tanpa adanya wasilah. Maka wasilah ini ikut menjadi wajib. Nah, lebihin wudunya. Nomor berapa tuh? Nomor 4. Nomor 3. Nomor 4. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu, usaplah dengan air. Biru'usikum, sebagian kepala kamu. Gini. Kalau Imam Syafi'i cukup begini aja. Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi semua nih. Nih dia sampai ke belakang nih. Imam Hanafi. Kita Imam kita cukup begini aja. Enggak banyak.
Ya, Imam Syafi'i apa Imam Hanafi? Kita nih, Imam Syafi'i. Nah, di sini wa arjulakum. Imam Syafi'i membaca arjula. Lah. Seharusnya kan wa arjulikum ya, dekat sama ruusikum. Ini kalau Al-Quran tuh sebenarnya yang dekat wa arjulakum mama biruusikum dekat, mestinya biruusikum wa arjulikum mestinya. Tapi kenapa wa arjulakum? Nih Imam Syafi'i dia membaca wa arjulakum karena kaki itu harus dicuci, bukan dibasuh. Jadi harus dicuci. Tapi kalau Imam Hanafi, di Mesir, wa arjulikum, ngikutin sikum. Kalau Imam Hanafi, ruusikum, kasroh. Karena dia bukan mencuci kaki, tapi membasuh kaki. Cuma dikucurin doang. Kaki dikucurin doang. Kalau kita mah harus digosok. Itu menurut siapa? Imam Hanafi sama Imam Syafi'i. Harus tahu, nanti ada orang baca Quran wa arjulikum, enak aja lu arjulakum, jangan. Itu perbedaan pendapat ya. Ilal ka'bain, sampai ngelebihin apa mata lebihin loh, jangan sampai enggak, dilebihin dari mata kaki, baru sempurna wudu kita. Nomor berapa tuh? Nomor 5. Nomor 6-nya apa tuh? Tartib. Nomor 6-nya Nah, di sini ada sholat mayat, belakangnya di sini mualat. Tapi di sini wudu tartib. Apa bedanya mualat sama tartib? Ayo. Ini bahasa kitab. Hah? Ya, mualat artinya berurutan. Tartib artinya berurutan. Kalau saya terjemahkan, mualat berurutan, tartib berurutan. Apa perbedaan tartib dengan mualat? Saya pernah ya sama Ustadz juga. Saya sholat Jumat, saya baca ayat Al-Quran, itu adanya kalau yang pertama di akhir saya baca di khutbah pertama, ayat itu di nomor terakhir, nomor 4. Selesai sholat saya ditegur sama Ustadz. Saya bilang, kata Ustadz, situ berani amat baca ayat di nomor 4, bukannya ayat itu di nomor 3. Mestinya Ustadz bacanya di nomor 3, bukan di nomor 4. Saya tanya, emang apa? Kan di situ mualat, harus tertib, harus berurutan. Jadi ayat itu adanya di nomor 3. Dia bilang gitu, ini Ustadz ini. Saya jawab begini, apa perbedaan mualat dengan tartib? Dia jawab begitu. Dia nggak bisa jawab. Wah, kalau Anda nggak bisa jawab, berarti Anda lebih hebat dari Imam Syafi'i, saya bilang. Kalau Imam Syafi'i aja membolehkan kok baca ayat adanya di nomor 4 kalau khutbah Jumat. Kok Anda tidak membolehkan? Berarti Anda lebih hebat dari Imam Syafi'i. Bersyukur saya dikasih ilmu sedikit, saya nggak menyalahkan Imam Syafi'i. Tapi Anda, karena pinternya Anda, bisa menyalahkan Imam Syafi'i. Darahnya biru, saya gituin. Diem, rengket.
diem aja. Coba saya bilang, apa perbedaan tartib dengan mualat? Ada ketua masjid itu, saya colek, maaf ya, kalau saya di depan pesantren dan anak santri, kalau saya nerangin mualat dengan tartib, saya bisa nggak pakai bahasa Indonesia, saya ngomong bahasa Arab aja. Ini loh tartib, ini loh mualat, nggak pakai bahasa Indonesia, saya pakai bahasa Arab, saya mampu. Dia bisa nggak nerangin pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia dia nggak bisa. Begitu, maaf, sombong dikit, sombong dikit. Boleh lo saya bilang itu sombong, karena di depan saya orang sombong. Dia melebihi Imam Syafi'i. Saya bilang gitu. Wa yujudul kibriya wal mutakabbir. Boleh kita sombong di depan orang sombong. Begitu biru muka, darahnya biru segituin. Ya Allah. Makanya kita ini harus tahu tartib sama mualat. Nih bedanya. Kalau tartib emang artinya berurutan, tapi nggak boleh diselak. Tahu nggak diselak? Ah, misalnya nomor 2 adanya di nomor 3. Apa namanya itu? Diselak ya? Gue nggak tahu lo bahasanya apa lo. Ya. Atau nomor 3 adanya di nomor 4. Wah, kepala udah, tangan belum. Itu kalau yang begitu wajib ngulang dari atas. Itu tartib. Diterusin batal wudunya. Wudunya batal. Jadi nggak boleh diselak. Paham nggak? Kan ada kadang-kadang kita wudu pas giliran tangan, muka udah apa belum ya muka? Bukan nanya gitu ya, wudu aja pakai lupa ya Allah. Akhirnya dia basuh muka, nggak boleh, batal. Ulang dari pertama niat lah, itu namanya Tapi kalau mualat ini yang 5-5-nya ini, yang 4-4-nya itu ya, sholat mayat misalnya, niat, Fatihah, sholawat, doa. Ini kita nih lupa baca sholawat, doa duluan. Ini ya nomor 4. Sholawat belum. Boleh nggak baca sholawat? Takbir yang keempat. Boleh. Yang penting harus, kalau kagak dibaca enggak sah, harus dibaca. Itu namanya apa? Mualat. Jadi mualat boleh diselak kalau kita lupa. Sama khotib Jumat, dia belum baca sholawat, rukun sholawat itu, kita kirimin surat karena gugur semua tuh sholat Jumatnya, batal semua sholat Jumatnya gara-gara sholawat. Jadi yang pertama itu alhamdulillah, banyak khotib itu langsung baca alhamdulillahilladzi anzala sakit, Al-Quran dibaca, tapi dia belum tahmid, dia sendiri belum membaca alhamdulillah. Itu nggak sah, khotibnya nggak sah. Itu banyak, mereka nggak memperdalami, nggak mau belajar. Itu khotib-khotib yang baru tuh biasanya tuh banyak yang begitu. Jumatnya gugur, kirimin surat, Anda belum baca tahmid alhamdulillah, tolong. Oh, Anda belum baca sholawat, baca sholawat aja. Kalau Imam Syafi'i harus ditain. Ingat tuh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ada kata-kata Muhammad, ini banyak loh, nggak pakai ditain, nggak pakai kata-kata Muhammad. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, udah begitu aja, nggak ada kata-kata Muhammad. Banyak yang begitu, gugur sholatnya menurut Imam Syafi'i, gugur, batal semuanya. Kita wajib sholat zuhur. Bahaya enggak? Tapi kalau dia lupa,
Yang di nomor 1 adanya di nomor 2, boleh nggak? Boleh, karena itu mualat. Ya, kita bisa alhamdulillah langsung baca ayat, boleh. Baru sholawat, ketuker nomor 2 nomor 3 nggak apa-apa, karena itu mualat. Itu perbedaan mualat dengan tartib. Udah hafal. Ini nanti bisa ngejelasin ya. Jangan orang jadi ustadz ditanya mau tartib wa maulat. Kagak bisa. Jangan sampai bahasa kitab ini bahasa kitab. Tartib ialah kagak boleh diselak. Mualat ialah boleh diselak. Sama seperti kita sholat mayat. Di jam berapa nih? Gak bisa. Iya. Sholat mayat. Ini kayaknya nih waktunya gak cukup ya. Iya. Iya, ini gak cukup. Sholat mayat gak cukup ini. Bagaimana nanti Bu ini bulan depan dibawa? Ya, dibawa lagi ya. Kita bahas sholat mayat. Kenapa dia mualat? Kenapa dia itu boleh diselak? Kan ada yang bilang nggak boleh diselak. Boleh. Ya. Udah silakan kalau mau bertanya. Yo. Silakan Pak yang mau bertanya.